Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nada Sofura Afifa dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah hortikultura dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini MSI. Pada video kali ini Nada akan membahas salah satu tanaman obat yang sudah familiar, yaitu tanaman kencur atau Kaempferia galangal L. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai tanaman kencur. Yang di sini kita akan bahas mengenai tanaman kencur, yaitu deskripsi, klasifikasi, dan ciri-ciri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tanaman kencur. Kemudian kita juga akan membahas mengenai syarat tumbuh tanaman kencur, teknik cara dan budidaya, serta kendala budidaya dan solusinya. Pasti kalian semua sudah menunggukan pembahasan tanaman kencur. Langsung aja kita bahas mengenai seputar tanaman kencur. Kaempferia galangal merupakan salah satu jenis dalam famili Zigbriaceae, memiliki 53 genus dan terdapat lebih dari 1.200 spesies. Kaempferia merupakan tumbuhan endemik dan di Indonesia kencur dikenal dengan berbagai sebutan, diantaranya cikur untuk Sunda, kencur untuk Jawa, kencur untuk Madura, cepuk untuk Bali, cakwe untuk Minang, dan cekur. Di video Nada sudah mencantumkan gambar ilustrasi dari Kaempferia galangal. Teman-teman bisa lihat semua di situ adalah gambar ilustrasi dari kencur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi tanaman kencur. Kingdomnya yaitu Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Zygiberales, famili Zygiberaceae, genus Kaempferia, dan spesies Kaempferia galangal L. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri tanaman kencur. Pada tanaman kencur memiliki 3 bagian seperti batang, daun, dan rimpang. Nah, untuk batang memiliki batang semu yang tumbuh merumpun dan memiliki ukuran kurang lebih dari 20 cm. Daun kencur memiliki daun bulat melebar dengan ujung yang mengecil, tumbuh agak merapat dengan permukaan tanah, jumlah daun banyak namun tidak lebih dari 2-3 lembar. Memiliki warna hijau segar, pinggir daun memiliki warna merah kecoklatan dan memiliki panjang 7-15. Untuk rimpang kencur biasanya tubuh bergerombol dan menjalar. Jika rimpang dibelah maka tampak daging rimpang yang berwarna putih. Kulit rimpang memiliki warna coklat tua mengkilat dan aroma rimpang kencur terasa sangat lembut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tanaman kencur. Banyak sekali manfaat tanaman kencur, diantaranya yaitu untuk anti kanker, analgenik, antibakteri, antiinflamasi atau radang, antioksidan, antihipertensi, untuk menyembuhkan luka, untuk penguat cita rasa makanan, dan dapat diolah menjadi jamu tradisional. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat tumbuh tanaman kencur. Nah, ini penting banget untuk kalian yang ingin menanam tanaman kencur. Kalian harus memperhatikan syarat tumbuhnya. Pertama, harus memperhatikan iklim, kemudian perhatikan ketinggian tempat dengan temperatur rata-rata tahunan yaitu antara 25-30 Celcius. Selanjutnya kita harus memperhatikan bulan penanaman yaitu 5-9 bulan per tahun, dan perhatikan juga bulan kering 5-6 bulan. Untuk curah hujan juga harus diperhatikan. Kemudian saat tanaman mencapai 6 bulan, drainase tanah harus baik, tekstur tanah lempung sampai lempung liat berpasir, kemiringan lahan kurang lebih 3% dengan jenis tanah latosol regosol. Perhatikan juga pH. Jika keemasan tanah 4,5-5 maka tambahkanlah kapur pertanian untuk meningkatkan pH. Dan kemudian lahan harus bebas penyakit terutama bakteri dari kayu. Selain harus memperhatikan syarat tumbuh, kita juga harus memperhatikan teknik dan cara. Adapun cara dan teknik budidaya yang baik, yang pertama, pengolahan tanah. Pada saat mengelola tanah, gunakanlah cara menggarpu dan mencangkul tanah sedalam 30 cm. Sebelum itu bersihkan dulu tanah dari ranting dan sisa tanaman yang sudah lapuk. Kemudian, perhatikan jarak tanam.
Pada jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lahan. Untuk bibit ditanam sedalam 5-7 cm dengan tunas menghadap ke atas. Jangan sampai salah ya. Yang ketiga, pemupukan. Untuk pemupukan, gunakanlah pupuk kandang sapi atau kambing, kemudian berikan pupuk urea saat tanaman berumur 1, 2, atau 3 bulan. Setelah tumbuh, masing-masing sepertiga dosis dengan SP36 dan KCL diberikan 1 kali pada saat tanaman atau ditunda sebulan apabila curah hujan belum cukup. Selanjutnya, perhatikan juga pola tanam. Biasanya kencur dapat ditanam dengan sistem monokultur dan dapat batas-batas tertentu dengan sistem polikultur. Selanjutnya ada pemeliharaan yang biasanya dilakukan dengan penyiangan gulma. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu kendala budidaya dan solusi. Kendala dalam budidaya biasanya terdapat pada penyesuaian iklim dan cuaca. Kemudian kendala juga bisa ditemukan dalam pemilihan bibit kencur. Tanaman kencur ini tidak terlalu suka dengan keadaan tanah yang basah, karena jika terlalu basah maka akan mengganggu akar kencur yang akan tumbuh. Kemudian kendala yang lain yaitu adanya penyakit yang menyerang daun kencur. Penyakit daun ini disebabkan oleh Pilostika sp, sedangkan hama kutu perisai biasanya menyerang rimpang. Kendala lain juga biasanya adanya hama lain seperti adanya lalat. Oke, selanjutnya untuk solusi. Untuk solusinya sendiri itu kita harus mengambil bibit dari tanaman yang sehat. Selain itu, kita juga harus mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti hama, yaitu seperti ulat. Nah, jadi kita juga harus membasmi dengan cara manual atau menangkap ulatnya. Namun ada cara lain nih untuk membasmi hama, yaitu dengan menggunakan insektisida. Dan jangan lupa gunakanlah insektisida sesuai dengan aturan dan petunjuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya selesai juga nih pembahasan kita seputar tanaman kencur. Oke teman-teman, semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk semua yang telah menonton. Dan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.